Alhamdulillah gagal tadi. Kembali tekanan dari Ali Adnan. Ada Rafael Strike. Ada Iqbal. Langsung serangan pada Muhammad Ali Kadir. Di kotak penalti Kadir. Oh, dan... Oh, astagfirullah. Kita sudah membongkar kasus-kasus besar dan masih ada yang lain. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Ada berapa lagi kira-kira Pak? The AFC Asian Cup is the AFC crown jewel and the most prestigious tournament for Asia national scenes. That's a significant mark on Asian football. The organizing committee. Garuda kita takluk dari Irak dengan 1-3. Ini mengulangi kekalahan sebelumnya ketika di Piala Dunia. Di grup F zona Asia kita kalah dengan 5-1 di Basra. Dan lagi-lagi upaya kita untuk menjegal Irak. Paling tidak menahan imbang mereka sesuai dengan target yang diberikan oleh pelatih kepala Sintayong. Bermain imbang. Gagal kita dapatkan. Upaya kita setelah tertinggal dengan 1-0 ketika Irak membuat gol lewat Muhammad Ali. Dan pada menit ke-37 Marcelino bisa menyamakan kedudukan 1-1. Gol penyeimbang ini tidak cukup, tidak mampu untuk meningkatkan motivasi kita atau bagaimana semangat juang dari pemain-pemain kita untuk mempertahankan itu, menghindari dari kekalahan melawan Irak. Dan akhirnya kita harus mengakui kita kalah dengan 1-3. Jadi jangan juga memberikan tekanan kepada para pemain secara berlebihan. Indonesia sudah level Asia. Saya sendiri tidak pernah mengatakan Indonesia sudah level Asia. Tidak pernah, cuma memang saya mengatakan Indonesia sudah tembus ke level Asia dan perlu bersaing di sana. Dan untuk bisa bersaing ya harus bermain secara taktis. Nah, entah mengapa dalam beberapa pertandingan terakhir banyak kesalahan dari para pemain timnas Indonesia, taktiknya nggak kelihatan. Jadi ada juga peran dari para pemain yang sering membuat kesalahan kan. Sehingga ya ada blunder juga yang dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Tapi selain itu juga kita harus teliti dan cermat juga melihat permainan dari timnas Indonesia. Polanya nih udah gak seperti sebelumnya. Polanya lebih defensif, mau main counter gak jalan, mau main bola di area sendiri banyak blunder. Jadi ini harus ada perubahan secara signifikan. Tapi ini kan waktunya singkat ya sekarang ya. Kita juga gak ngerti nih nanti gimana first match lawan Irak. Bukan tim kaleng-kalengan juga bos. Kan seperti yang pernah saya katakan, ini mau main di venue netral pun gak gampang. Peluang sih kita tetap ada. Namanya pertandingan sepak bola kan nggak mungkin juga sebuah tim itu kalah sebelum bertanding, tapi peluangnya sangat tipis. Kan saya pernah jelaskan juga kan di salah satu channel lainnya atau platform lainnya bahwa peluang Indonesia itu lebih besar untuk gagal lolos dari fase grup daripada untuk lolos dari fase grup. Nah artinya setipis itu, tapi yang namanya peluang setipis apapun bisa terjadi. Jadi dua pandit ini membahas tentang kekuatan di Piala Asia. Nah, yang dibahas itu terutama Indonesia. Ini lebih apa ya? Mereka jujur itu kita hargai. Tapi mereka lebih sedikit pesimis lah untuk dengan diterjemahkan dengan kata-kata yang sopan, pesimis. Tapi sedikit menghina sih kalau gue bilang. Second worst in the Asian Cup, yes, because Hong Kong is the worst team. Interesting. Coached by Tae-Yong Shin. Gue amat sangat terganggu karena gue sebagai mantan pelatih timnas, gue tidak pernah mengalami itu, di mana orang lain membahas tim gue dan tim gue harga dirinya diinjek-injek. Menurut gue ini yang terjadi. Nah ini contoh aja dari yang gue lihat, gue nggak lihat sepenuhnya ya. Jadi dia bilang timnas Indonesia ini pemainnya paling muda. Mereka lebih kayak bocah yang bermain TikTok, terus diposting Marcelino lagi joget di ruang ganti. Youngest team at the Asian Cup with an average of 24.3 years of age. Wow. Younger than us, bro. Wow. These are kids out there, TikTokers playing for this team. Terus dia bilang juga bahwa Indonesia ini setelah Hong Kong tim yang paling lemah, oke? Mereka kalah lawan Libya dan di belakang melakukan blunder yang seharusnya tidak dilakukan oleh sebuah timnas. Nah ini yang dimaksud mungkin Humner dan
dan siapa Ahmad lah. Terus bahas juga performa Jody Ahmad yang jelek. Terus bahas begitu banyak yang dihina oleh kedua pandit ini. Memang yang saya lihat di media, STY sedang membaguskan dirinya. Contoh kalah dari Iran 0-5. Berita besok-besoknya ada di media itu menyebutkan kurang lebih gini judulnya. Meski kalah telak dari Iran, STY puas dengan performa timnya yang dianggap melebihi ekspektasi. Ini sebetulnya membaca judul ini logika bola kita agak bingung. Kalah 0-5 tapi puas gitu loh. Dengan performa timnya dianggap melebihi ekspektasi. Satu, kita kagak nonton kan pertandingan itu. Kelemahannya, kekurangannya, jadi dia klaim seperti itu. Kedua, dengan berusaha bertahan sama-sama di level Asia ternyata kita masih kebobolan 5. Gitu. Lalu alasannya kan masih klasik lah. Lini pertahanan, lalu counter attack belum jalan. Kan seperti yang di episode sebelumnya. Saya menduga hanya akan begitu tuh mainnya tuh. Akan duduk di belakang, ketat, lalu counter attack. Tapi itu nggak jalan ternyata lawan Iran. Bahkan Irannya belum komplit pemain terbaiknya kan. Tak hanya Shin Tae-yong, pelatih Korea Selatan turut kritik kepemimpinan wasit. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengkritik kinerja wasit yang memimpin laga kontra Irak pada Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024 kemarin. Shin Tae-yong mengkritik wasit yang tetap mengesahkan gol meski sudah terjebak offside. Bahkan timnas Indonesia melayangkan surat protes pada AFC sebagai bentuk kekecewaan mereka atas kepemimpinan wasit. Ternyata kritikan serupa pun dilayangkan oleh pelatih Korea Selatan, Jurgen Klinsmann. Meskipun Korea Selatan menang 3-1 atas Bahrain, namun Klinsmann tetap melayangkan protes pada wasit. Itu adalah pertandingan yang sulit melawan Bahrain dan wasit Tiongkok berperan dalam kesulitan kami karena mengeluarkan banyak peringatan, kata Klinsmann dilansir dari laman Aosat. Wasit Manning mengeluarkan 7 kartu kuning dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad, Doha pada Senin tanggal 15 Januari tahun 2024. Dari 7 kartu kuning tersebut, 5 kartu kuning diberikan wasit asal Tiongkok itu pada pemain Korea Selatan. Bahkan Klinsmann sengaja mengeluarkan Kim Min Jae dan Lee Ki-jae agar tidak mendapatkan kartu kuning kedua. Saya tidak punya pilihan selain mengganti Kim Min Jae dan Lee Ki-jae karena takut mereka akan kembali buat pelanggaran dan wasit akan mengeluarkan mereka, kata Klinsmann. Dalam sepak bola, beberapa intervensi diperbolehkan, tapi wasit tidak melakukan itu, kata Klinsmann. Berita selanjutnya, PSSI lancarkan protes soal gol kedua Irak, ada tujuan mulia. PSSI tidak tinggal diam mengenai gol kontroversial kedua Irak ke gawang timnas Indonesia dalam laga pembuka Piala Asia 2023, Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024 malam WIB. Mereka akan melancarkan protes ke AFC terkait hal tersebut. Setelah pertandingan kami resmi protes keras kepada AFC terkait disahkannya gol kedua Irak. Kami sudah melayangkan formulir protes dan diserahkan langsung ke match komisioner selesai laga, kata manajer timnas, Endry Erawan, dalam keterangannya. Endry tahu, protes ini pada akhirnya tidak akan membawa perubahan apa-apa pada hasil laga. Akan tetapi, terselip tujuan mulia agar kedepannya keputusan-keputusan keliru dari wasit ini tak terulang lagi. Kami tahu protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan. Namun setidaknya untuk pertandingan-pertandingan di ajang Piala Asia 2023 ini para wasit perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan, ujar Endry. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, rupanya masih kesal dengan gol kedua yang dicetak Irak dalam laga pembuka Piala Asia 2023, Senin tanggal 15 Januari tahun 2024 malam WIB. Dia yakin 100% ada offside di situ. Saya ingin berbicara mengenai gol kedua Irak. Ini tidak bisa kami terima. Ini 100% offside. Jadi ini adalah keputusan yang salah dibuat oleh wasit, ujar Shin dalam sesi jumpa pers selepas laga. Lebih lanjut, Shin berkata bahwa gol macam ini, yang berawal dari kesalahan wasit, merupakan sesuatu yang memalukan bagi Piala Asia. Malah, dia merasa hal-hal semacam ini bisa menurunkan image dan nilai Piala Asia. Keputusan salah macam ini akan menurunkan image dan nilai Piala Asia 2023. Saya sangat malu dengan gol kedua Irak itu,
Karena itu adalah momen penting di pertandingan, kata pelatih timnas Indonesia itu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai timnas Indonesia perlu berbenah usai dihajar 1-3 oleh Irak dalam laga perdana Grup D Piala Asia 2023 di Stadion Ahmad bin Ali, Qatar, pada Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024, malam WIB. Meski perjuangan anak-anak asuh Sintayong patut diapresiasi, mantan pemilik klub raksasa Serie A itu menganggap skuad Garuda masih punya PR untuk diselesaikan di lini pertahanan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang turut menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Irak dalam acara Nobar pun mengapresiasi kerja keras Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di duel perdana Piala Asia 2023. Hanya saja, Erick Thohir menilai skuad Garuda harus segera memperbaiki diri jika ingin memetik hasil positif saat melakoni dua partai matchday terakhir melawan Vietnam dan Jepang di grup D AFC Asian Cup edisi ini. Ini menunjukkan kita perlu berbenah, terutama pada lini pertahanan, ucap Erick Thohir usai menyaksikan kekalahan timnas Indonesia dari Irak di Piala Asia. Patut kita apresiasi, timnas kita main dengan baik pada babak pertama. Namun ada banyak yang perlu kita benahi sebelum dua pertandingan ke depan, tambah Ketua Umum PSSI. Seperti dilansir dari situs resmi PSSI, sebelumnya, pelatih timnas Indonesia Sintayong juga telah buka suara menanggapi kekalahan anak-anak asuhnya dalam laga pembuka Piala Asia kontra Irak. Juru taktik asal Korea Selatan tak menampik singa Mesopotamia memang punya kualitas yang relatif lebih baik ketimbang skuad Garuda. Akan tetapi, STY menilai timnas Indonesia bisa saja menciptakan situasi berbeda andai gol kedua Irak yang menjadi kontroversi dianulir oleh wasit. Kelihatannya saya memang seperti terus-menerus membuat alasan. Anda tahu bahwa Irak jelas mendominasi pertandingan. Mereka lebih baik dari kami, timnas Indonesia, dan itu adalah kenyataannya, ucap STY dalam konferensi pers selepas laga pada Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024.